أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masih diberikan keistiqomahan untuk mengisi Ahad malam dengan sejenak mempelajari ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan melanjutkan ilmu yang telah kemarin kita pelajari, yaitu ilmu adab. Kemarin telah kita jelaskan pengertian adab, keutamaan adab, kedudukan adab dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Maka di malam ini kita akan memulai untuk mempelajari adab-adab keseharian dan bagaimana para salaf kita, pendahulu kita mengagungkan adab. Insyaallah nanti kita mulai dari adab pendidikan anak, adab dalam pendidikan anak-anak kita. Sebelum kita masuk dalam adab pendidikan anak, kita ingat bagaimana pesannya para salafuna saleh, para pendahulu kita yang saleh, fi madhil adab wa ahlihi, di dalam memuji adab dan orang-orang yang beradab. Ya, bagaimana para salaf mereka mengatakan, ya, mereka berucap dari kedudukan akhlak yang agung, akhlak yang mulia. Di antaranya misalnya Ibnul Mubarak. Qala Ibnul Mubarak, ta'alamtu al-adaba salasina sanah wa ta'alamtu al-ilma isrina sanah. Kata beliau, saya mempelajari adab selama 30 tahun. Selama 30 tahun. Dan saya mempelajari ilmu agama yang lain selama 20 tahun. Totalnya berapa? 50 tahun belajar ilmu agama. Jangan kita mulai dakwah di sini baru berapa tahun. Jangan kan berapa tahun, berapa jam. Kan ngitungnya setiap minggu itu pertemuannya 1 jam. Kalau sebulan cuma 4 minggu berarti 4 jam. Iya kan? 4 jam kali 12 itu baru setahun. Iya, 4 kali 12 berapa? 4 kali 12 48-an jam dalam setahun. Beliau menuntut ilmu adab itu selama berapa? 30 tahun. Bayangkan. Sehingga dalam betul-betul apa? Faham di dalam ilmu adab. Ya, ini pentingnya kita meniru para pendahulu kita yang soleh, orang-orang yang soleh, wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kesabarannya dalam menuntut ilmu agama. Tidak karena mungkin nggak gajian kemudian nggak menuntut ilmu. Tidak karena mungkin nggak dapat rezeki, nggak dapat sesuatu yang diinginkan, nggak menuntut ilmu. Atau mungkin dia lagi mengidam-idamkan mendapatkan ya jagung panen yang banyak, kemudian tahu-tahu nggak panen, akhirnya nggak ngaji. Bukan seperti itu. Tapi mereka apa? Sangat sabar di dalam menuntut ilmu agama. Ya, nafidina asakumullah. Berkata Al-Imam Syafi'i rahimahullah, barang siapa yang suka hatinya itu bersih, cemerlang, tenang, ya nggak gundah, atau hatinya bersinar, maka dia senantiasa berkhulwat dengan Allah. Artinya bangun malam berduaan dengan Allah, dia berdoa, berzikir, baca Al-Quran dan seterusnya. Iya. Wakilatul akal, kemudian makannya sedikit. Ya, beruntung orang yang sakit gula disuruh makan sedikit, ternyata biar pikirannya cemerlang. Di antaranya, karena kalau makan sedikit orang itu akan tidak ngantuk. Tapi kalau sudah banyak makan pasti
ngantuk. Kalau sudah ngantuk, tidur. Kalau sudah tidur, males. Ya kan? Gandengannya itu. Kalau sudah malas, rezekinya apa? Berkurang. Ya, orang kalau sudah malas, rezekinya berkurang. Nah, dan akalnya apa? Jadi tumpul. Ya, yang satu ngomong A, dia ngomong B, gak nyambung. Ini kita lagi ngomongin kitab adab, dia pikirannya gak tahu kemana. Karena apa? Mungkin kebanyakan makan. Ya. Maka Rasul menganjurkan supaya kita sehat makan sepertiga air, sepertiga udara, sepertiga makanan. Ya. Ini fidina azakumullah. Kemudian kata beliau wa tarki mukhalatah as-sufaha. Wa tarki mukhalatah as-sufaha. Meninggalkan orang-orang yang safih. Orang-orang yang safih itu orang-orang yang jahil. Ya. Sudah tahu bodoh tapi dia tetap berbuat jelek. Kalau bodoh diem taat nggak apa-apa. Ya. Masih ngerti bodoh masih berbuat jelek. Kan orang sejelek-jelek orang ya. Nah, ini fafidin azakumullah. Kemudian wa ba'di ahli ilm alladzi laisa ma'ahum insaf wala adab. Ya, dan jangan berkumpul dengan ahlul ilmi. Walaupun dia seorang ahlul ilmi, tapi tidak ada padanya keadilan dan adab. Kamu disuruh pilih mana? Ada orang pinter tapi suka minteri wong. Iya. Ada orang pinter tapi apa? Sombong. Iya, ada orang pinter tapi ujub, takabur. Sama orang yang sedang-sedang saja tapi beradab. Pilih mana? Sedang-sedang saja beradab. Senang, kita bersama dia pun senang. Tentram itu. Kataannya saja ngibur saya. Iya, alhamdulillah perbuatan-perbuatannya selalu ringan, memberi misalnya kan. Dermawan. Iya. Pokoknya nyaman kita di sisinya, orang-orang yang beradab. Daripada kamu di sisi orang-orang yang pandai, ya yang mungkin dia memiliki keilmuan yang tinggi tapi nggak punya adab. Maka ini Al-Imam Syafi'i tidak suka sama orang-orang seperti ini. Nah, ini afidina asakumullah. Maka pentingnya untuk kita mempelajari adab sebelum kita nanti masuk mempelajari ilmu-ilmu yang lain. Iya. Ini afidina azakumullah. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Qarafi rahimahullah di kitabih Al-Faruq. Kata beliau, wa'lam ana qalilal adab khairun min katsir minal amal. Artinya amal yang dengannya adab itu lebih sukai daripada banyak amal tanpa adab. Contohnya gini, ngaji. Ya. Adabnya ngaji itu apa? Ikhlas, serius. Mungkin ngajinya dalam seminggu cuma 1 jam. Tapi dia apa? Serius. Kemudian dimasukkan dalam hati. Kemudian diingat-ingat, kemudian diamalkan. Dibandingkan ngaji setiap hari. Ngaji setiap hari, tapi apa? Tidak konsentrasi, tidak serius, dan tidak ada yang masuk sedikit pun. Nah, ini afidina azakumullah. Baik, itu diantara bagaimana ucapan para pendahulu kita yang soleh, yang berbicara tentang akhlak dan adab yang mulia. I'lamu annama al-hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinah wa tafakhurun بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما
الآخرة عذاب